Di tengah malam yang pekat, suara langkah kaki berat memecah kesunyian lorong sempit itu, sementara bayangan gelap menyelimuti setiap sudut kota yang nyaris tak pernah tidur. Aku tahu, malam ini bukan sekadar panggilan tugas biasa, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya menunggu untuk terungkap. Namun, sampai sejauh mana aku siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik topeng keadilan? Nama saya Bibit. Di kota ini, kejujuran adalah barang langka, dan keberanian dianggap kekonyolan. Tapi saya tetap berdiri, bukan karena merasa paling benar, melainkan karena terlalu banyak yang memilih diam. Diam karena takut. Diam karena dibeli. Diam karena sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan, lalu memeluknya seolah kebenaran. Pagi itu, saya datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Hujan sisa semalam masih menetes pelan dari atap seng parkiran belakang. Udara terasa lembab dan aroma aspal basah mencampur dengan kopi sachet dari warung depan. Jakarta belum terlalu bising, tapi saya tahu, dalam hitungan jam, suara klakson dan amarah pengendara akan kembali membanjiri jalanan. Di ruang rapat lantai 2, ada pertemuan tertutup. Saya dipanggil langsung oleh Kombes Edi, Kepala Bidang Reserse. Saat masuk, saya lihat hanya ada 3 orang. Edi, 2 anggota berpakaian sipil, dan saya. Bibit, ucapnya sambil menunjuk kursi di depannya. Duduk. Ini penting. Saya duduk, diam, menunggu. Tak butuh banyak basa-basi. Saya mengenalnya cukup lama untuk tahu bahwa jika dia langsung pada intinya, berarti situasinya genting. Ada penggelapan aset negara, katanya perlahan, tapi sorot matanya tajam. Tanah milik BMKG di kawasan Cileungsi. Data perizinan berubah. Nama pemilik berganti. Semua tumpang tindih. Tapi yang bikin kita gerak sekarang bukan cuma itu. Saya mengerutkan alis. Ada jaringan narkoba yang memanfaatkan lokasi itu untuk distribusi barang. Jalurnya aman, karena disamarkan lewat proyek pembangunan. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Sudah diketahui siapa yang menguasai wilayah itu? Dia meletakkan map coklat di meja. Ormas Grip, dan tokoh utamanya, Saiful Rahman. Saya pernah mendengar nama itu. Bekas tokoh militer, kini jadi penguasa wilayah lewat jalur organisasi masyarakat. Di televisi, dia bicara soal nasionalisme dan bela negara. Tapi di lapangan, dia pemilik lapangan itu sendiri, dengan cara apapun. Kamu tidak sendiri, tambah Edi. Kita akan bentuk unit investigasi khusus. Kamu gabung dengan Rara. Nama itu terdengar asing. Saya mengangguk, mencoba mencernanya. Rara itu kepala unit dari Ditreskrimsus. Latar belakangnya kuat. Cerdas. Tapi keras kepala. Saya menahan napas. Entah kenapa, firasat saya tidak nyaman. Tapi saya tak menunjukkan ragu. Kapan mulai? Sekarang, dia sudah nunggu di ruang bawah. Saya berdiri. Mengetuk ringan, meja sebagai tanda pamit. Sebelum keluar, Edi sempat berkata, "Hati-hati, ini bukan penyelidikan biasa. Semakin kamu gali, semakin gelap lubangnya." Saya menemukan Rara di ruang briefing. Dia berdiri membelakangi pintu, memandangi peta besar yang terpampang di dinding. Garis-garis merah melingkari beberapa titik strategis. Di tangannya, ia menggenggam pena dan menandai sesuatu dengan cepat dan tepat. Tingginya tak lebih dari saya, tubuhnya ramping, rambutnya sebahu. Tapi aura tegas terpancar dari sorot matanya ketika ia menoleh. "Bibit?" tanyanya, meski nadanya lebih terdengar seperti konfirmasi daripada pertanyaan. Saya mengangguk. "Rara?" Dia tidak menjabat tangan saya, hanya mempersilakan saya duduk. "Kamu pasti sudah dengar dasar kasusnya," katanya sambil duduk berseberangan. "Tapi yang belum kamu tahu adalah, semua data kita sudah diretas." Saya menegakkan punggung. "Apa maksudnya?" "Basis data BMKG, file pertanahan, surat asli, bahkan beberapa notulensi rapat. Semua hilang, sebagian dimanipulasi. Ini bukan kerja 1-2 orang. Ini terorganisir." Saya mengusap dagu, mencoba menyatukan potongan-potongan. Aku sudah siapkan langkah awal.
Kita mulai dari pemetaan lokasi dan pengawasan jalur distribusi. Lanjutnya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Bibit, aku nggak main-main. Dan aku harap kamu juga tidak. Tatapan kami bertemu. Saya melihat keyakinan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain. Misteri? Atau mungkin luka? Kamu punya pengalaman penyamaran kan? Tanyanya. Saya mengangguk. Bagus. Kita perlu masuk ke lingkaran luar GRIB. Aku akan tangani bagian internalnya. Maksudmu? Beberapa koneksi pemerintahan mungkin bisa kita sentuh. Tapi itu nanti. Sekarang kita cari jalur narkoba mereka dulu. Saya menyimpan semua dalam kepala. Banyak hal terasa belum lengkap. Tapi saya tahu, dalam dunia penyelidikan, tak ada waktu untuk menunggu semua jadi terang. Kadang kita harus berjalan dalam gelap. Hanya dengan sedikit cahaya keyakinan. Malam harinya, saya duduk di balkon kosan. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Lampu kendaraan terus bergerak, dan suara sirene terdengar, entah dari mana. Saya membuka laptop, mengetik ulang semua poin yang saya ingat. Tapi tangan saya berhenti ketika mengetik nama Saiful Rahman. Rasanya seperti memanggil badai dengan menuliskannya. Lalu, entah kenapa, saya membuka folder tua yang berisi berkas-berkas peninggalan ayah saya. Dia mantan penyidik, pensiun beberapa tahun lalu. Saat membuka salah satu dokumen tua, saya terpaku. Nama yang sama, Saiful Rahman. Saya menatap halaman itu lama sekali. Dunia ini kecil, terlalu kecil untuk kebetulan. Saya tidak tahu apa yang akan saya temui dalam kasus ini. Tapi satu hal pasti, langkah saya sudah dimulai. Dan tidak ada jalan untuk, kembali. Bukan lagi tentang perintah. Bukan lagi soal tugas. Ini tentang kebenaran yang mungkin tak semua orang ingin dengar. Tapi tetap harus saya perjuangkan. Apapun harganya. Hari itu, udara Jakarta terasa berat. Matahari yang biasanya cerah menyinari jalanan, kini tersembunyi di balik awan gelap yang menggantung rendah. Rasanya seperti pertanda bahwa penyelidikan kami akan memasuki wilayah yang jauh lebih rumit dari yang saya duga. Setelah briefing singkat dengan Rara pagi tadi, saya bergegas menuju lokasi penggelapan tanah milik BMKG di Cileungsi. Mobil saya menyusuri jalan beraspal yang mulai berdebu karena musim kemarau, meninggalkan jejak samar di belakangnya. Pikiranku sibuk mengurai puzzle yang belum lengkap. Saya sudah mencoba mengumpulkan informasi awal, tapi semakin dalam saya menggali, semakin jelas bahwa kasus ini bukan sekadar soal tanah yang dipalsukan surat-suratnya. Saya menyebutnya sarang laba-laba, jaringan yang saling terkait, yang menggabungkan kekuatan politik, bisnis gelap, dan kekuasaan hitam yang nyaris tak tersentuh hukum. Sesampainya di lokasi, saya langsung merasakan atmosfer berbeda. Tanah yang dulu milik BMKG kini berubah menjadi lahan kosong yang sepi, tapi dikelilingi pagar besi tinggi dengan penjagaan ketat oleh sekelompok pria bertubuh kekar, memakai seragam ormas GRIB. Saya memotret pagar itu dari balik semak, lalu merekam nomor kendaraan yang mondar-mandir. Bukti kecil, tapi berarti. Saya menelepon Rara. Sudah sampai? Suaranya tegas, namun ada nada waspada. Saya lihat penjaga ketat di sini. Ini bukan hanya soal tanah lagi. Ada sesuatu yang lebih besar. Jawab saya. Benar. Kami sudah dapat laporan kalau mereka pakai lahan ini untuk jalur distribusi barang haram, narkoba. Di balik proyek pembangunan bodong yang dibiayai dana pemerintah, saya menghela napas panjang. Ini jauh lebih berbahaya dari yang saya bayangkan. Rara menjelaskan bahwa GRIB menggunakan berbagai metode licik untuk menyamarkan pergerakan mereka. Dari pengiriman alat berat palsu sampai dokumen proyek yang dibuat seolah-olah resmi dan sah. Saya mencoba mencari titik lemah, tempat yang bisa kami masuki untuk memata-matai. Tapi pagar dan kamera pengawas menghalangi setiap langkah. Hari mulai sore, tapi saya masih di lokasi, mencoba mengamati setiap aktivitas. Tiba-tiba, telepon saya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan terlalu jauh masuk. Ada yang mengawasi. Saya merasakan dingin di punggung. Pesan itu bukan ancaman kosong.
Saya tahu, kami sudah di bawah sorotan. Kembali ke kantor, saya dan Rara menyusun strategi. Kami memutuskan untuk membagi tugas. Saya fokus ke lapangan, menyusup ke kelompok luar GRIB yang biasa mengatur logistik. Rara akan mengusut hubungan internal yang mungkin melibatkan pejabat pemerintahan dan pihak-pihak lain yang berperan di balik layar. Saya tahu kamu tidak suka dengan pekerjaan yang penuh tipu muslihat, kata Rara sambil menatap layar laptopnya. Tapi ini bukan soal baik dan buruk. Ini soal bertahan hidup dan mengubah sistem yang rusak. Kalimat itu menggema di kepala saya sepanjang malam. Saya teringat pada kata-kata ayah saya, yang selalu bilang bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi juga keberanian melawan ketidakadilan meski harus sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi serangkaian misi penuh risiko. Saya mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang tak resmi, para sopir truk, pekerja proyek yang mudah dibujuk, hingga informan bawah tanah yang takut bicara. Semua petunjuk mengarah ke satu titik, Saiful Rahman. Namun, bayangan besar di balik dirinya masih samar. Di sela penyelidikan, saya semakin sering berdiskusi dengan Rara. Meski sikapnya dingin, saya menangkap ada beban tersendiri di balik ketegasannya. Suatu malam, ketika kami sama-sama lembur, Rara membuka cerita tentang masa lalunya. Bagaimana ia harus melewati perjuangan berat sebagai perempuan di dunia penuh dominasi pria, dan betapa ia harus mengorbankan banyak hal untuk sampai di posisi sekarang. Mendengar ceritanya, saya mulai melihat sisi lain dari Rara. Bukan hanya rekan kerja, tapi seseorang yang punya alasan kuat untuk berjuang dalam kegelapan yang sama. Namun, di balik semua itu, saya tetap waspada. Naluri saya menuntut untuk terus memeriksa setiap detail, tidak membiarkan diri terlena. Karena saya tahu, dalam permainan ini, tidak ada sekutu yang benar-benar bisa dipercaya. Ketika malam menyelimuti kota, saya menatap bintang di atas atap gedung kantor. Saya bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh saya harus pergi untuk menemukan kebenaran? Dan seberapa besar harga yang harus saya bayar? Jawaban itu belum datang. Tapi saya tahu, arah angin telah berubah. Dan saya harus siap menghadapi badai yang menunggu. Udara dingin malam itu menggigit kulit ketika saya menyelinap di balik bayang-bayang gedung tua di pinggiran kota. Semuanya terasa seperti sandiwara, di mana setiap langkah harus penuh perhitungan. Setiap gerakan harus tertutup rapat agar tak terendus. Informasi yang saya dapatkan dari seorang informan kecil-kecilan tadi sore akhirnya mengantarkan saya pada sebuah pertemuan rahasia yang diadakan oleh kelompok luar Ormas GRIB. Pertemuan itu berlangsung di sebuah gudang yang sudah lama tidak digunakan, terletak di ujung jalan kecil yang hampir terlupakan. Saya mengenakan pakaian seadanya, menutupi wajah dengan topi dan masker sederhana. Meski panas dan keringat mengalir deras, saya tahu saya tak boleh lengah. Di sini, salah satu kesalahan berarti nyawa taruhannya. Saat saya mendekat, suara percakapan mulai terdengar samar. Beberapa pria duduk melingkar mengitari meja kayu reyot, tampak serius membahas sesuatu. Dari jarak cukup jauh, saya menangkap kata-kata seperti barang, jalur, dan pengiriman. Benar, kata seorang pria berkumis tebal dengan suara berat. Semua akan lewat jalur itu, tak ada yang curiga. Bagaimana dengan pengawasan? Tanya suara lain, penuh kekhawatiran. Kamera diganti, beberapa titik dipantau orang kita. Semua aman, jawab pria berkumis itu dengan nada yakin. Saya mengamatinya, mengingat wajahnya. Seorang kurir yang selama ini dikenal licik dan kerap lolos dari pengejaran aparat. Ini bisa jadi celah yang kami cari. Sebelum saya sempat menyimpulkan lebih banyak, sebuah suara keras membuat saya terjaga dari konsentrasi. Seorang pria di dekat saya berbalik dengan cepat. Jantung saya seketika berdetak kencang. Siapa di sana? Saya mengurungkan niat untuk lari. Tidak ada tempat sembunyi. Dengan spontan, saya mengangkat tangan dan berusaha tenang. Saya hanya ingin bicara. Beberapa pria bergegas mendekat. Wajah mereka mulai menunjukkan tanda curiga dan kemarahan. Saya bukan musuh, saya bilang sambil menunjukkan lencana kecil yang biasanya saya bawa sebagai aparat. Meski tahu ini bisa membuat keadaan makin
Berbahaya. Seorang lelaki berambut pendek maju, menatap tajam. Kalau begitu buktikan. Apa kau siap bergabung? Atau kau mau mati di sini? Saya tahu, ini bukan soal pilihan lagi. Saya harus memainkan peran dengan hati-hati. Beri saya waktu, jawab saya, mencoba terdengar yakin. Saya ingin memahami jalur ini, agar bisa membantu kalian. Mereka saling pandang, lalu salah satu anggotanya mengangguk. Oke, tapi jangan buat masalah. Saya menghela napas lega kecil. Misi saya berhasil masuk ke lingkaran mereka, tapi risiko semakin besar. Setelah pertemuan selesai, saya kembali ke mobil dengan kepala penuh pemikiran. Seluruh detail yang saya dengar mulai merangkai pola. Jaringan narkoba Ormas Garib tidak hanya sekadar pengedaran biasa. Mereka mengendalikan jalur logistik resmi, menyusupkan barang haram ke dalam proyek-proyek pemerintah. Ini adalah tipu daya yang sempurna. Saya segera mengirim pesan singkat kepada Rara. Masuk lingkaran luar. Dapat info jalur distribusi, tapi perlu bukti lebih kuat. Jawabannya datang cepat. Bagus. Aku gali dari sisi internal. Kita harus pecah benteng ini dari dua arah. Dalam hati, saya bersumpah. Ini bukan hanya soal menegakkan hukum. Ini soal membongkar sebuah sistem yang sudah membusuk dari dalam. Namun, semakin dalam saya masuk, saya merasa ada sesuatu yang tidak saya mengerti sepenuhnya. Bayangan hitam terus mengikuti saya. Dan saya tahu, bahaya sesungguhnya belum muncul. Di malam yang sunyi, saya kembali menatap langit yang pekat, bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh saya harus jatuh sebelum bisa benar-benar berdiri? Dan apakah saya siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit daripada yang saya bayangkan? Beberapa hari setelah saya menyusup ke pertemuan rahasia itu, suasana kerja menjadi semakin berat. Setiap pagi, saya melangkah masuk ke kantor dengan kepala penuh pikiran yang tak pernah tenang. Kasus ini seperti gelombang besar yang terus menggulung, menelan segalanya tanpa ampun. Rara terus mengirimkan laporan internal yang semakin membingungkan. Beberapa pejabat pemerintahan yang dulu saya anggap bersih, ternyata punya hubungan erat dengan jaringan GRIP. Dokumen-dokumen yang dia temukan menunjukkan transaksi gelap, penggelapan dana, dan konspirasi berlapis-lapis. Saya duduk di ruang penyidikan, memandangi tumpukan berkas yang harus saya pelajari ulang. Mata saya mulai perih karena terlalu lama menatap angka dan nama-nama yang seakan membingungkan. Tapi saya tahu, di balik setiap angka itu ada nyawa dan masa depan yang terancam. Sore itu, Rara datang membawa secangkir kopi. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap tajam. "Kamu sudah lihat laporan terbaru?" Tanyanya sambil meletakkan kopi di meja. Saya mengangguk. Ada nama-nama yang tidak bisa kita abaikan. Dia menghela napas panjang. Ya, ini jauh lebih rumit dari yang kita kira. Bahkan mungkin ada yang bermain dari dalam aparat. Saya menatapnya dengan serius. Maksudmu? Artinya ada yang menyabotase penyelidikan kita. Mungkin juga yang memberi peringatan tadi malam. Rara mencondongkan badan, suaranya menurun. Kita harus hati-hati, Bibit. Jangan sampai kepercayaan kita dimanfaatkan untuk menjatuhkan kita. Kata-katanya menusuk hati. Saya tahu Rara bukan tipe orang yang mudah curiga, apalagi terhadap rekan sekerjanya sendiri. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Saya mencoba mengingat setiap percakapan, setiap gerak-gerik dari mereka yang selama ini saya anggap sekutu. Namun, bayangan samar itu terus mengganggu, membuat saya waspada. Suatu malam, saat sedang menelaah dokumen di kantor, telepon saya berdering tanpa tanda pengenal. "Halo?" Suara saya terdengar tegang. "Simpan semua yang kamu tahu, Bibit." Suara di ujung sana dingin dan tegas. Ini bukan permainan untuk orang lemah. Sebelum saya sempat bertanya, panggilan itu terputus. Jantung saya berdegup kencang. Ancaman itu nyata. Saya segera mengabari Rara tentang panggilan tersebut. Tapi anehnya, dia terlihat tenang, hampir seperti sudah menduga hal ini akan terjadi. "Ini tanda kita sudah terlalu dekat dengan inti masalah," katanya singkat. Hari-hari berikutnya menjadi permainan kucing dan tikus. Saya merasa setiap langkah diawasi,
Setiap kata saya bisa disalahartikan. Tapi saya tak boleh mundur. Karena di balik semua itu, saya tahu ada suara-suara kecil yang berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Pada satu momen yang tak terduga, saya menemukan rekaman CCTV yang tersembunyi di sebuah gudang. Rekaman itu memperlihatkan beberapa pejabat datang dan pergi tengah malam, masuk ke dalam kompleks lahan yang katanya resmi. Ini adalah bukti penting. Tapi sebelum saya sempat menyerahkan ke Rara, saya menyadari ada sesuatu yang aneh pada rekaman itu. Ada jeda dan bagian yang terhapus. Siapa yang bermain-main dengan bukti kita? Saya bertanya dalam hati. Ketika saya ingin mengonfrontasi Rara, saya menemukan dia sudah pergi dari kantor tanpa pemberitahuan. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Panik mulai merayap perlahan. Apakah dia sudah tahu sesuatu yang tidak saya ketahui? Atau apakah saya mulai kehilangan orang yang paling saya percayai? Di tengah kebingungan itu, saya menyadari satu hal. Tembok kepercayaan yang selama ini saya bangun mulai retak. Dan retakan itu menganga semakin lebar, siap menelan segalanya. Saya berdiri di depan jendela kantor, menatap langit malam yang gelap pekat. Bintang tak terlihat, seakan malam ini menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Saya tahu, perjalanan saya masih panjang, tapi saya harus terus maju. Karena kebenaran tidak pernah mati, meski dikelilingi bayang-bayang pengkhianatan. Malam itu, kantor kami terasa seperti sarang racun yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Setelah Rara menghilang tanpa jejak, saya seperti kehilangan jangkar di tengah lautan yang bergelora. Ponselnya yang tak bisa dihubungi, ruang kerja yang kosong, semua menciptakan kesunyian yang menusuk. Hanya deru kipas angin yang menemani saya, berputar tanpa henti, mengusir udara pengap yang memenuhi ruangan. Saya duduk terpaku di depan layar komputer, mencoba mengulang kembali setiap percakapan terakhir kami. Ada sesuatu yang tidak beres. Cara dia pergi begitu tiba-tiba, tanpa pesan apapun, seperti burung yang terbang tanpa arah, meninggalkan sarang kosong yang dulu penuh kehangatan dan kepercayaan. Namun, pekerjaan tak boleh berhenti. Saya harus terus bergerak, menambal lubang yang terbuka lebar akibat ketidakhadirannya. Saya mulai mengakses kembali semua data yang sudah kami kumpulkan. Surat-surat tanah, dokumen proyek palsu, rekaman CCTV yang sebagian rusak, dan catatan pengiriman yang tampak berputar-putar tanpa ujung. Saya tahu ini bukan sekadar masalah legalitas semata. Ada kekuatan gelap yang mengatur semua ini, lebih besar dan berbahaya dari yang saya bayangkan. Ormas Grib bukan hanya sebuah kelompok biasa, tapi sebuah mesin besar yang sudah lama berjalan, menjerat banyak orang dalam jaring korupsi dan kejahatan. Pagi menjelang, saya memutuskan untuk menemui seorang informan yang selama ini membantu saya. Dari bawah tanah, seorang pria paruh baya bernama Pak Arman. Dia memiliki jaringan luas dan tahu seluk-beluk hitam di balik layar kota ini. Saya berjanji pada diri sendiri, kali ini harus bertemu langsung, walau risiko menghadapi ancaman makin besar. Pak Arman, saya mulai saat duduk di sebuah warung kecil yang remang-remang. Aku butuh informasi lebih lengkap tentang hubungan Ormas Grib dengan pejabat pemerintahan. Dia menatap saya dengan mata penuh curiga. Kenapa sekarang? Kamu tahu, Bibit, main-main dengan mereka bisa berarti kehilangan segalanya. Saya menghela napas. Aku sudah terlalu dalam. Tidak ada jalan kembali sekarang. Dia mengangguk, pelan. Baiklah, tapi hati-hati. Mereka tak segan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi. Dari pembicaraan singkat itu, saya mendapat titik terang. Ada nama yang selalu muncul, seorang pejabat tinggi yang sering berkoordinasi dengan ketua Ormas Grib, bernama Pak Hendro. Orang itu adalah kunci yang menghubungkan seluruh jaringan korupsi, dari proyek penggelapan tanah hingga peredaran narkoba. Saya mulai merancang langkah berikutnya. Saya harus mencari cara untuk mendapatkan bukti konkret mengenai keterlibatan Pak Hendro. Namun, saya sadar, ini bukan pekerjaan mudah. Dia memiliki pengawalan ketat dan akses ke hampir seluruh lini pemerintahan. Saat saya kembali ke kantor, saya membuka arsip lama dan mulai menelusuri jejak digital Pak Hendro. Saya menemukan bahwa dia sering melakukan perjalanan ke luar kota, terkadang berkoordinasi dengan kelompok lain yang tidak jelas. Setiap langkahnya tampak diatur dengan rapi,
seperti pemain catur yang tak pernah membuat gerakan sembarangan. Malam semakin larut ketika saya menerima pesan singkat dari nomor anonim. "Berhati-hatilah, Bibit. Jalan yang kau pilih penuh bahaya. Jangan percaya siapapun." Kalimat itu menghantam saya seperti petir di tengah malam. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini peringatan atau jebakan? Kegelisahan mulai merayap. Saya tidak bisa lagi membedakan antara teman dan musuh. Setiap tatapan, setiap ucapan bisa menjadi pisau bermata dua. Meski begitu, saya tahu mundur bukan pilihan. Rara mungkin telah terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan saya harus menemukan cara untuk membebaskannya, sekaligus menggulingkan jaringan korupsi ini. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan melelahkan. Saya terus menyelidiki, bertemu, berbagai macam orang, dari pengusaha kecil yang menjadi korban sampai pejabat yang mencoba menutupi jejak. Saya menyadari betapa dalamnya lumpur yang harus saya selami. Suatu sore, saat menelusuri dokumen di sebuah kafe kecil, saya didekati oleh seorang wanita muda. Dia memperkenalkan diri sebagai Dita, pegawai BMKG yang diam-diam memberikan informasi tentang penggelapan tanah. Wajahnya penuh ketakutan, tapi matanya menyiratkan keberanian yang kuat. "Pak Bibit, saya tahu ini berbahaya, tapi saya ingin membantu. Ada banyak hal yang tidak boleh diketahui publik," katanya pelan. Saya menyambut tawarannya dengan hati terbuka. Setiap informasi kecil sangat berharga sekarang. Dita mulai bercerita tentang praktik-praktik curang yang terjadi di dalam BMKG, termasuk pemalsuan dokumen dan tekanan dari pihak luar agar proyek penggelapan tanah terlihat legal. Cerita Dita membuka mata saya lebih lebar lagi tentang besarnya korupsi ini. Ini bukan hanya soal uang atau kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana mereka mempermainkan nasib banyak orang demi keuntungan pribadi. Malam itu, saat berjalan pulang, saya merasakan bayangan panjang menyelimuti langkah saya. Setiap sudut kota seolah menyimpan rahasia yang ingin saya bongkar, tapi juga siap menjerat saya kapan saja. Saya teringat pada pesan terakhir yang saya terima. Jangan percaya siapapun. Kata-kata itu berputar dalam kepala saya, seperti mantra yang mengingatkan bahwa saya berdiri di garis depan perang yang tak terlihat. Tapi saya masih punya satu tekad yang tak tergoyahkan. Mencari kebenaran, meski harus menghadapi dunia yang penuh kebohongan, karena bagi saya keadilan bukanlah sekadar kata. Ia adalah perjuangan, sebuah cahaya kecil yang harus saya jaga di tengah gelapnya kabut yang menyelimuti kota ini. Hari-hari yang berlalu terasa seperti neraka yang membakar jiwa saya perlahan. Sejak Rara menghilang, dunia saya seperti runtuh, tertutup kabut yang makin tebal. Saya terus menggali, mencoba menemukan petunjuk apapun yang bisa membawa saya kembali padanya. Atau setidaknya, mengungkap kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Dita menjadi satu-satunya cahaya kecil yang saya genggam. Informasi yang dia berikan mulai saya rangkai menjadi pola besar, menyatukan titik-titik yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang. Tapi setiap langkah semakin membebani dada saya dengan keraguan dan ketakutan. Suatu sore, ketika saya sedang memeriksa data transaksi keuangan yang didapat dari Dita, ponsel saya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Apa kau ingin tahu siapa pengkhianat sebenarnya? Bertemu di tempat biasa, jam 8 malam." Kalimat itu seperti badai yang datang, tiba-tiba memecah kesunyian yang menyelimuti saya. Saya tahu, ini bisa jadi jebakan, tapi naluri saya menyuruh untuk tidak melewatkannya. Malam itu, saya tiba di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Lampu remang dan musik jazz yang mengalun lembut seolah berusaha menenangkan jiwa yang gelisah. Saya duduk di sudut, mata terus mengamati pintu masuk. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kurus dengan jaket lusuh mendekat. Dia mengangguk singkat sebelum duduk di depan saya. "Bibit," katanya pelan. "Siapa kau?" tanya saya, mencoba menyembunyikan rasa penasaran sekaligus waspada. Orang yang dulu bekerja untuk Rara, dia sudah lama terjebak dalam permainan besar ini. "Aku di sini untuk memberimu bukti." Dia menyerahkan sebuah flash disk. Di dalamnya ada rekaman percakapan Rara dengan ketua ormas GRIB dan pejabat-pejabat korup. "Kamu akan terkejut."
Jantung saya berdegup kencang saat saya menerima flash disk itu. Akankah ini jawaban yang selama ini saya cari? Ataukah jebakan yang akan menjebloskan saya ke dalam kegelapan? Keesokan harinya, di ruang penyidikan yang sunyi, saya memasukkan flash disk ke komputer. Layar menampilkan rekaman video yang mengguncang dunia saya. Rara, yang selama ini saya percayai, berbicara dengan suara rendah dan penuh rahasia bersama ketua Ormas GRIP, yang tampak mengatur strategi, penyelundupan narkoba, dan penggelapan tanah. Bahkan, ada bukti bahwa Rara menerima sejumlah besar uang sebagai imbalan untuk menutupi jejak mereka. Saya terdiam, rasa sakit menusuk hati. Semua yang saya yakini selama ini hancur berkeping-keping. Pengkhianatan itu bukan sekadar kata, tapi kenyataan yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Tiba-tiba, saya merasakan tangan yang gemetar dan napas yang tersengal. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Bagaimana bisa orang yang saya anggap sekutu berubah menjadi musuh terbesar? Pikiran saya berputar liar. Apakah Rara adalah dalang di balik semua ini? Ataukah dia hanya pion yang dipaksa bermain oleh kekuatan yang jauh lebih besar? Dalam keputusasaan itu, saya menerima pesan lain. Jangan coba lawan. Ini bukan hanya soalmu, Bibit. Jika kau melangkah lebih jauh, semuanya akan hancur. Ancaman itu bukan hanya membuat saya takut, tapi juga menguatkan tekad untuk mengungkap semuanya, betapapun berbahayanya. Saya berusaha menghubungi Rara, tapi ponselnya tetap tidak aktif. Apakah dia tahu saya telah menemukan rahasianya? Ataukah dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali? Seminggu berikutnya, saya mulai mengawasi gerak-gerik ketua Ormas GRIP dan para pejabat yang terlibat. Setiap langkah mereka saya catat dengan cermat, berharap bisa menemukan titik lemah. Namun, tekanan dari atasan semakin terasa. Saya diberi peringatan halus untuk menghentikan penyelidikan. Bahkan ada desas-desus bahwa nama saya mulai masuk daftar hitam. Dalam situasi yang makin memburuk, saya berhadapan dengan pilihan sulit, mempertahankan kebenaran dengan risiko kehilangan segalanya, atau menyerah demi keselamatan diri sendiri. Di satu titik, saya merasa terpojok. Tapi suara hati saya berkata, ini bukan saatnya menyerah. Dengan tekad yang membara, saya memutuskan untuk mencari Rara. Bukan sebagai lawan, tapi untuk mencari jawaban, dan mungkin pengampunan. Saya mulai melacak jejaknya dari berbagai sumber, teman, lama, keluarga, hingga pesan-pesan yang dia tinggalkan secara sembunyi-sembunyi. Setiap potongan informasi membawa saya lebih dekat ke kenyataan yang pahit. Di tengah pencarian itu, saya bertemu dengan sosok yang tidak saya duga. Seseorang dari masa lalu saya yang tahu segalanya tentang Rara dan jaringan korupsi ini. Dia menawarkan bantuan, tapi dengan syarat yang tak mudah saya terima. Kisah yang saya dengar dari orang itu membuka tabir baru, memperlihatkan sisi lain dari Rara yang selama ini tersembunyi. Bukan sekadar pengkhianat, tapi juga korban dari sistem yang korup dan kejam. Saat itulah saya mulai memahami bahwa kebenaran tidak pernah sesederhana yang saya kira. Di balik pengkhianatan, ada alasan yang mungkin bisa dimengerti, walau tetap menyakitkan. Malam itu, saya berdiri di depan jendela, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Saya tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Dan pilihan yang saya buat bisa mengubah segalanya. Akankah saya memilih keadilan tanpa kompromi, ataukah saya membuka ruang bagi pengampunan dan perubahan? Jawaban itu belum saya temukan. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan mundur, apapun risikonya. Setelah apa yang saya temukan tentang Rara, seluruh dunia saya terasa terbalik. Kepercayaan yang selama ini saya pegang erat hancur berantakan, tetapi rasa ingin tahu dan tanggung jawab malah membara lebih hebat dari sebelumnya. Rara bukan hanya pengkhianat, dia juga korban. Namun saya harus memastikan kebenaran di balik semuanya, apapun risikonya. Malam itu saya kembali ke tempat yang sama saat bertemu informan pertama. Kafe remang di pinggir kota itu menjadi saksi dari kisah kelam yang belum berakhir. Saya menatap secangkir kopi dingin yang tak saya sentuh, pikiran saya masih berputar-putar mencari jalan keluar dari labirin pengkhianatan dan kejahatan ini.
Bibit. Suara pelan dari sudut kafe membuat saya menoleh. Seorang pria yang dulu saya anggap hanya penghubung biasa kini berdiri di depan saya dengan wajah serius. Aku dapat sesuatu yang mungkin bisa membantu. Dia menyodorkan sebuah amplop coklat yang tebal. Dokumen ini berisi rincian transaksi dan komunikasi rahasia antara Ketua Ormas GRIB, Rara, dan sejumlah pejabat tinggi. Termasuk surat perintah palsu yang dipakai untuk menggelapkan tanah BMKG. Saya membuka amplop itu perlahan. Rasanya seperti memegang bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dari mana kamu dapat ini? Pria itu menunduk sebentar. Dari seseorang yang bekerja di dalam. Dia takut, tapi ingin perubahan. Informasi itu menjadi titik terang sekaligus beban. Dengan dokumen tersebut, kami bisa membuka tabir gelap di balik jaringan korupsi ini. Tapi saya sadar, Ketua Ormas GRIB dan sekutunya tidak akan tinggal diam. Saya menghubungi Dita untuk berkonsultasi dan mengatur strategi. Kami harus berhati-hati karena ancaman terhadap kami sudah semakin nyata. Beberapa hari terakhir, saya merasakan pengawasan yang ketat, bahkan dari orang-orang yang dulu saya percaya. Rara masih hilang. Namun, saya menemukan petunjuk bahwa dia mungkin dipaksa berperan sebagai kaki tangan Ketua Ormas GRIB untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi itu tidak menghapus rasa sakit akibat pengkhianatan itu. Suatu sore, saat saya sedang menelusuri arsip digital, sebuah panggilan masuk ke ponsel saya. Nomornya tidak dikenal, tapi suara di ujung telepon sangat familiar. Bibit, kau harus berhenti. Ini bukan lagi permainan kecil. Suara itu berbisik pelan tapi penuh ancaman. Saya menggenggam telepon dengan erat. Aku tidak akan berhenti, walaupun kau mengancam nyawaku. Tiba-tiba, suara itu tertawa kecil. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kau hanya pion kecil yang terjebak dalam permainan besar. Panggilan itu terputus sebelum saya sempat menjawab. Jantung saya berdetak kencang, adrenalin saya memuncak. Ancaman itu bukan sekadar gertakan kosong. Saya tahu, waktu saya tidak banyak, tapi saya juga sadar bahwa saya tidak sendiri. Ada Dita, informan, dan beberapa orang yang ingin melihat kebenaran terungkap. Malam harinya, saya bertemu Dita di sebuah taman kecil. Udara dingin menusuk tulang, tapi pikiran kami lebih panas dari apapun. Kita harus bergerak cepat, katanya. Tegas. Dokumen yang kita miliki sangat berbahaya bagi mereka. Saya mengangguk. Aku sudah menghubungi beberapa teman lama di kepolisian dan media. Jika kita bisa membuka semuanya secara publik, mungkin ada harapan. Namun, rencana itu tidak semudah yang kami bayangkan. Dalam waktu singkat, tekanan datang bertubi-tubi. Telepon saya terus berdering dengan ancaman, kendaraan saya diikuti, dan rumah saya didatangi orang-orang tidak dikenal. Ketegangan memuncak saat sebuah ledakan terjadi di dekat kantor kami. Tidak ada korban jiwa, tapi jelas ini peringatan keras. Saya merasa semakin terpojok. Kepercayaan saya kepada Rara makin kabur, apalagi setelah menemukan beberapa pesan tersembunyi yang menyiratkan bahwa dia memang sedang dipaksa melakukan apa yang dia lakukan. Namun, saya tidak bisa membiarkan perasaan itu membelenggu langkah saya. Ini bukan hanya soal pengkhianatan, tapi tentang keadilan yang harus ditegakkan demi masyarakat yang sudah terlalu lama terluka. Di tengah semua kekacauan, saya bertemu dengan seorang wartawan investigasi yang menawarkan bantuan. Dia yakin cerita ini bisa mengguncang negeri, tapi juga siap menghadapi risiko besar. Kami mulai menyusun laporan bersama, menggabungkan semua bukti dan fakta yang telah kami kumpulkan. Ini adalah pertaruhan besar. Malam demi malam, saya bergulat dengan rasa takut dan harapan. Setiap keputusan yang saya buat bisa menjadi penentu hidup mati. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Suatu malam, ketika saya hampir tertidur di kantor, pintu terbuka pelan. Seorang sosok berdiri di sana, Rara, raut wajahnya, kusut dan penuh luka batin. Tatapannya menyiratkan penyesalan dan ketakutan yang dalam. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, Bibit, katanya lirih. Aku dipaksa. Mereka mengancam keluargaku. Hati saya berkecamuk.
Apakah ini saatnya memberi kesempatan kedua? Ataukah ini jebakan lain yang lebih dalam? Kami berbicara panjang malam itu, membuka semua rahasia dan ketakutan yang selama ini terpendam. Saya tahu puncak dari segala pertarungan ini sudah di depan mata, dan pilihan yang akan kami buat bersama menentukan nasib keadilan yang kami cari. Kegelapan yang selama ini menyelimuti mulai sedikit tersibak, tapi bayangannya masih menghantui setiap langkah. Saya siap menghadapi apapun yang datang. Karena ini bukan lagi soal saya atau Rara. Ini soal kebenaran yang harus dibebaskan, walau dengan harga apapun. Malam itu, udara dingin menusuk tulang saat Rara berdiri di depan saya. Wajahnya yang penuh luka dan penyesalan terpampang jelas dalam remang lampu jalan. Kami duduk di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu penuh canda, kini berubah menjadi ruang pengakuan dan konfrontasi. Suara gemericik hujan di luar, seolah ikut merasakan beban yang kami tanggung. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, Bibit. Suaranya bergetar, hampir patah. Mereka mengancam keluargaku. Aku tidak punya pilihan. Saya menatapnya dalam diam, bergulat dengan perasaan yang campur aduk. Ada kemarahan, kecewa, tapi juga rasa iba yang dalam. Pengkhianatan Rara bukan hanya soal pengkhianatan biasa. Dia terperangkap dalam jaring kejahatan yang jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Kau tahu apa yang telah kau lakukan, Rara? Kau bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga semua yang kita perjuangkan. Saya berkata dengan suara berat, menahan amarah yang menggelegak. Rara menunduk, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Aku tahu. Aku harus membayar semuanya. Tapi aku juga ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membantu kau menjatuhkan mereka. Malam itu menjadi titik balik yang tak terduga. Dari sosok yang saya anggap pengkhianat, Rara berubah menjadi sekutu, yang bertekad membantu mengungkap seluruh kebusukan yang selama ini tersembunyi. Kami mulai merancang strategi bersama, dengan risiko yang semakin besar dan ancaman yang kian mengintai. Rara menyerahkan dokumen-dokumen rahasia yang selama ini dia sembunyikan, bukti kuat yang bisa menghancurkan jaringan Grip dan para pejabat korup. Tapi musuh kami juga tidak tinggal diam. Dalam beberapa hari berikutnya, kami mengalami tekanan yang luar biasa. Telepon terus berdering dengan ancaman, rumah saya disatroni oleh orang tak dikenal, bahkan salah satu teman dekat saya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saya merasa seolah-olah berada di tengah badai yang siap menerjang kapan saja. Tapi di balik semua itu, tekad saya semakin kuat. Kebenaran harus menang, walau harus melalui darah dan air mata. Salah satu malam paling menegangkan adalah ketika kami memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan seorang pejabat tinggi yang diyakini menjadi otak utama di balik seluruh skema korupsi ini. Lokasinya tersembunyi, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, lengkap dengan pengamanan ketat. Rara dan saya datang bersama beberapa orang terpercaya, menyamar dan membawa bukti lengkap yang kami miliki. Atmosfer penuh ketegangan memenuhi udara. Setiap langkah diiringi oleh waspada. Saat masuk ke ruang tamu, kami disambut dengan senyum dingin sang pejabat. Bibit, Rara, sudah lama kita tidak bertemu secara langsung, katanya sinis. Saya menatapnya tanpa ragu. Kali ini kau tidak bisa mengelak. Semua bukti sudah kami pegang. Dia tertawa, suara yang menusuk. Kalian pikir ini akhir? Ini baru awal dari permainan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, lampu padam dan suara sirene meraung di kejauhan. Situasi berubah menjadi kacau. Ternyata ada pengkhianat di antara kami. Salah satu orang yang kami bawa ternyata sudah lama bekerja untuk mereka. Kami terjebak dalam penyergapan yang terencana rapi. Dalam kekacauan itu, saya dan Rara berusaha melarikan diri, tapi langkah kami terhalang oleh para preman bersenjata. Rara tertangkap, sementara saya berhasil lolos dengan luka-luka yang membuat saya hampir kehilangan kesadaran. Di tengah kegelapan dan kesakitan, saya bersumpah akan menyelamatkan Rara dan membongkar semuanya sampai tuntas. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan berat. Saya mengumpulkan kekuatan dan dukungan dari para sahabat lama, termasuk wartawan investigasi,
yang berani menulis kebenaran tanpa takut ancaman. Saya juga terus menghubungi Rara melalui pesan rahasia, berusaha memberinya harapan dan kekuatan di balik jeruji yang mengurungnya. Akhirnya, kesempatan datang saat sebuah pesta besar yang dihadiri. Para pejabat tinggi dan tokoh GRIP berlangsung di sebuah gedung megah. Ini adalah momen yang tepat untuk mengungkap semuanya ke publik. Dengan bantuan beberapa kontak dari kepolisian yang masih setia pada kebenaran, kami merancang aksi penggerebekan yang matang. Semua bukti akan disajikan secara langsung, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Di malam itu, saya berdiri di balik layar, merasakan adrenalin mengalir deras. Hati saya berdebar bukan hanya karena bahaya, tapi juga karena harapan. Saat pesta berlangsung, lampu mendadak padam dan layar besar di aula menampilkan video rekaman yang menunjukkan praktik korupsi dan pengkhianatan Rara. Suara narasi saya mengalun, menjelaskan bukti demi bukti, membuat ruangan yang awalnya penuh kemewahan berubah menjadi saksi kebusukan yang terungkap. Reaksi para tamu sangat beragam. Ada yang terkejut, marah, bahkan panik. Beberapa mencoba melarikan diri, tapi petugas kepolisian yang sudah siaga langsung bertindak. Di tengah kekacauan itu, saya melihat Rara muncul dari pintu samping. Meski terlihat lelah, wajahnya menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Dia datang bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai saksi kebenaran yang berani menantang semua risiko. Saat itu, saya sadar bahwa perjalanan kami belum berakhir, tapi sudah sampai pada titik di mana gelap mulai tergantikan oleh cahaya. Kami berhasil menggulingkan jaringan korupsi besar yang selama ini merusak masyarakat. Namun, banyak korban dan luka yang harus disembuhkan. Saya tahu, keadilan bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari perjuangan panjang untuk membangun kembali kepercayaan dan harapan. Di ujung malam yang penuh haru itu, saya dan Rara berdiri berdampingan, menyadari bahwa kebenaran memang pahit, tapi ia adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kota mulai bernafas lega setelah gemuruh badai korupsi yang kami bongkar mereda. Namun meski jaringan besar sudah runtuh, bayang-bayang luka dan kehilangan tetap menyisakan jejak yang dalam. Rara dan saya, kami berdiri di tengah reruntuhan itu, menyadari bahwa keadilan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Hari-hari setelah penggerebekan, kami terus bekerja sama dengan pihak berwenang dan media untuk memastikan semua tersangka diadili sesuai hukum. Tapi yang paling sulit adalah menyembuhkan hati yang terluka, terutama hati Rara. Penyesalan dan beban masa lalu masih membekas, menghantuinya di setiap langkah. Saya berusaha menjadi penopang, mendengarkan setiap keluh kesahnya, meskipun saya sendiri belum sepenuhnya pulih dari luka batin dan fisik yang saya alami. Kami tahu, untuk benar-benar melangkah maju, kami harus belajar memaafkan. Bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Di sela-sela semua itu, saya mengunjungi makam teman dekat yang hilang di tengah kekacauan. Angin sore yang dingin menyapu wajah saya saat saya berbisik, "Kau tidak akan pernah kami lupakan. Perjuangan ini untukmu, untuk kita semua." Kehidupan mulai menunjukkan warna baru. BMKG mendapatkan kembali tanahnya, dan masyarakat yang dulu terpinggirkan mulai merasakan keadilan. Rara kembali aktif di unit investigasi, kali ini dengan hati yang lebih waspada tapi juga lebih bijaksana. Di kantor, suasana terasa berbeda. Rekan-rekan mulai percaya lagi pada institusi yang dulu mereka ragukan. Saya tahu, tugas kami belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada secercah harapan yang nyata. Suatu pagi yang cerah, saya duduk di taman bersama Rara. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi yang dulu sempat padam, tapi kini mulai menyala kembali. Aku ingin memulai hidup baru, Bibit. Tanpa rahasia, tanpa ketakutan, kata Rara dengan senyum tipis. Saya mengangguk. Aku juga. Kita berdua sudah terlalu lama terjebak dalam kegelapan. Saatnya membangun cahaya. Kami sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan selalu ada rintangan dan tantangan. Tapi kini kami lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Luka yang kami tanggung adalah saksi bisu dari perjuangan yang kami lalui. Dan dari luka itu,
tumbuhlah harapan baru, harapan untuk keadilan yang abadi dan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Dalam diam, saya bersyukur bisa melewati semua ini bersama Rara, meskipun jalan kami penuh liku, karena saya tahu, bersama, kami mampu menghadapi apapun yang datang. Di bawah sinar matahari pagi, aku dan Rara berdiri bersama, menatap masa depan yang penuh harapan. Luka-luka lama mulai sembuh, dan keadilan yang kami perjuangkan membuka jalan bagi perubahan sejati. Meskipun perjalanan ini berat, kami tahu bersama, kami mampu menghadapi segala rintangan. Kini, kami bukan hanya aparat pemberani, tapi juga saksi hidup bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meski harus melalui gelap yang paling pekat. Ini adalah awal dari bab baru untuk kami dan negeri yang kami cintai.